Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Altaf dengan NIM 2020 31001. Jadi untuk video kali ini saya ingin menyelesaikan eh, tugas akhir atau ujian akhir semester yang diberikan oleh Pak Jatnika selaku dosen pengampu mata kuliah Expert System. Mungkin langsung saja. Untuk produk Expert System yang saya buat kali ini yaitu judulnya mendiagnosis hama dan penyakit tanaman kopi berbasis web. Lanjut. Untuk tujuannya, kenapa dipilihnya produk ini? Karena sudah jelas para petani yang masih sering memakai cara tradisional. Jadi saya memiliki ide untuk eh, membuat sistem pakar, yaitu sistem pakar diagnosis hama dan penyakit tanaman kopi yang berbasis web. Oke, lanjut. Untuk metode yang saya pilih di sini yaitu metode yang kedua, yaitu metode BFS, kepanjangannya Breed First Search. Lanjut. Sebelum lebih jauh, eh, jadi untuk metode BFS ini merupakan algoritma yang melakukan pencarian top down dari simpul akar ke semua simpul lainnya. Pencarian dimulai dari node root sebagai komponen batas atau production route component yang kemudian memperluas batas dari node root ke node akhir yang berada pada level yang lebih rendah. BFS ini juga pertama-tama mengunjungi node tetangga langsung level N sebelum mengunjungi node level N plus 1. Maaf, ini N plus 1 ya. Untuk sistem ini, BFS digunakan dalam proses pencarian solusi. Lanjut, untuk jadi ini adalah bentuk sederhana diagram dari proses pencarian metode BFS tersebut. Oke, bisa langsung saya jelaskan. Jadi untuk step penerapan BFS pada produk yang saya buat, nah bisa dilihat di sini. Jadi proses penelitian di sini ada A1, A2, A3 dengan goal node-nya itu C1. Kemudian yang kedua ada A1, A2, A3, A4 dengan goal node C2. Yang ketiga A1 sampai A7 dengan goal node-nya C3. Kemudian A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A9, A8 dengan goal node-nya C4. Kemudian yang terakhir A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, A9, A8, A11 dengan goal node C5. Jadi A di sini disimbolkan sebagai data gejala. Kemudian untuk C-nya di sini disimbolkan sebagai data hama. Saya lanjut. Dari gambar tersebut yang sudah saya bagi tadi sebelumnya ini ya. Dari gambar ini, jadi gambar ini merupakan contoh pencarian menggunakan BFS pada pohon keputusan hama tanaman kopi.
Mulai dari gejala-gejala yang berhasil diidentifikasi adalah buah yang tidak berkembang, disimbolkan sebagai A1. Kemudian warna buah kopi berubah menjadi kuning kemerahan disimbolkan sebagai A2. Ranting tanaman mengering disimbolkan sebagai A4 dan terdapat lubang masuk larva disimbolkan sebagai A7. Proses awal pencarian dimulai dari root node A1 dan node A1 sesuai dengan gejala yang sedang dicari sehingga node A1 ini disimpan dalam memori sistem. Selanjutnya, proses pencarian akan turun satu level dan menelusuri node A2. Kemudian gejala A2 ini juga ternyata sesuai gejala yang sedang dicari sehingga proses mencatat node A2 ke dalam memori sistem. Pencarian selanjutnya menuju ke node tetangga yaitu A3. Gejala pada node A3 ini tidak sesuai dengan gejala yang sedang dicari. Karena semua gejala pada level ini telah ditelusuri, proses pencarian dilanjutkan ke level di bawahnya. Gejala pertama pada level berikutnya adalah node A4. Gejala pada node A4 ini sesuai dengan gejala yang sedang dicari sehingga dicatat di dalam memori sistem. Kemudian proses pencarian bergeser ke node A5 yang bertetangga langsung dengan A4. Namun gejala pada A5 tidak sesuai dengan gejala yang sedang dicari sehingga proses bergeser lagi ke tetangga A6. Gejala pada node A6 ini juga tidak sesuai dengan gejala yang sedang dicari dan tidak ada lagi tetangga pada level yang sama sehingga proses dilanjutkan ke level di bawahnya. Kemudian di level ini node C2 merupakan satu goal node yang segaris dengan gejala-gejala yang terekam di memori sistem. Namun masih ada satu gejala yang harus dicari yaitu A7. Proses pencarian dilakukan kembali ke tetangga terdekat pada level yang sama. Node yang ditemukan adalah node A7. Kemudian gejala yang ada pada node A7 ini merupakan gejala terakhir yang sedang dicari. Oleh karena itu, node A7 ini direkam pada memori sistem yang kemudian proses penelusuran dilanjutkan ke level bawah untuk mencari goal node. Selanjutnya ini bentuk diagram yang saya buat, bentuk sederhana diagram dari proses penelusuran C3 tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa goal node yang teridentifikasi adalah C3 itu sendiri yang berada pada level 4. Dengan begitu, sistem pakar mengidentifikasi hama yang menyerang berdasarkan gejala-gejala tersebut sebagai hama penggerek batang yang disimbolkan sebagai C3. Setelah goal node ditemukan, pencarian tidak dilanjutkan ke node berikutnya. Ini adalah bagian user interface yang dibuat untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada tanaman kopi ya. Jadi ini sesuai dengan produk saya, ini berbasis web. Untuk hama dan penyakit ketika ditekan nanti data hama bisa dipilih, data penyakit juga ada. Di sini ada tampilan, bisa dilihat ciri-ciri dari bercak daun kopi, jamur upas, ada karat daun juga, ada penyakit akar dan parasit nematoda. Jadi di antara penyakit tersebut bisa kita lihat ciri-cirinya dan mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi mengenai penyakit yang ada pada tanaman kopi. Jadi untuk kesimpulannya, produk ini dapat disimpulkan bahwa metode BFS ini digunakan sebagai teknik pencarian untuk mencari solusi. Untuk faktor kepercayaan dapat digunakan sebagai teknik pembuatan gejala dan untuk menghitung tingkat kepercayaan. Sistem pakar ini juga dapat memberikan keyakinan hasil diagnosa hama dan penyakit berdasarkan fakta dan informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Untuk nilai dihitung dari nilai CF ahli dan nilai CF ditentukan oleh pengguna sendiri. Selain dapat mengambil keputusan mengenai hama atau penyakit kopi berdasarkan gejalanya, sistem juga memberikan informasi cara pengendalian hama dan penyakit tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.